alat tulis kalian ya. Nah, pertama kita akan belajar berbagai bentuk pecahan. Kalian sudah tahu berapa bentuk pecahan? Ayo. Nah, itu contohnya. 2/5 adalah pecahan biasa. Yang kedua, 2/1/4. Ya, itu adalah contoh pecahan campuran. Selanjutnya ada 0,9. Betul sekali, itu adalah pecahan desimal. Dan yang terakhir ada 60%. Nah, iya, itu adalah bentuk persen. Bagus sekali. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengenai pecahan biasa ini. Nah, ini adalah angka pembilang, yaitu A. Dan B ini adalah angka penyebut. Diingat ya, A adalah pembilang atau yang atas, B adalah penyebut. Contoh pecahan biasa adalah 3/4, 9/2, 2/5, 8/6, 15/12, dan 7/10. Nah, pecahan biasa ini dibagi menjadi pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Yang kedua, pecahan tidak murni, yang artinya kebalikannya, yaitu pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Nah, dari ke-6 pecahan di atas, mana ayo yang termasuk pecahan murni? Ya, 3/4. Selanjutnya yang warna hijau ya, 2/5. Yang mana lagi? Iya, yang terakhir warna kuning, 7/10. Sedangkan 9/2, 8/6, dan 15/12 adalah pecahan tidak murni, yang mana pembilang lebih besar daripada penyebut. Sudah tahu kan perbedaannya? Selanjutnya pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Nah, jika pembilang lebih besar, maka pecahan dapat diubah menjadi pecahan campuran. Seperti contoh 9/2. Bagaimana caranya? Nah, kita bagi 9 dengan 2. Adapun hasil dari 9 dibagi 2 adalah 4. Mari kita letakkan di atas. Selanjutnya kita kalikan angka 4 dengan angka 2 dan letakkan hasilnya di bawah 9. Hasil kali 4 dan 2 adalah 8. Maka selanjutnya 9 kita kurangkan dengan 8 yang hasilnya adalah 1. Nah, dan itu kita letakkan di paling bawah. Nah, sampai di sini dapat kita ketahui bahwa pecahan campuran dari 9/2 adalah 4, 1/2, di mana 4 adalah hasilnya dan 1 adalah sisa dan angka 2 adalah pembaginya. Nah, ada 2 pecahan lagi yang perlu kalian jadikan pecahan campuran. Kerjakan dengan orang tua ya. Selanjutnya kita belajar pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Nah, coba kalian lihat. Pada gambar terdapat 10 kotak. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4 bagian yang diarsir. Berapakah pecahan desimalnya? Pada materi sebelumnya kita dapat ketahui bahwa arsiran tersebut menunjukkan pecahan 4/10 dan jika dijadikan pecahan desimal sama dengan 0,4. Selanjutnya ada 0,25, ada 2,18, dan ada 12,39. Nah, perlu diketahui dalam pembacaan pecahan desimal, setelah menyebutkan angka koma, tidak ada angka puluhan atau belasan lagi ya. Selanjutnya kita belajar tentang persen. Ayo, siapa yang suka jalan-jalan dan cari diskonan? Iya, biasanya tertulis dalam bentuk lambang persen. Apa sih persen itu? Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Nah, seperti 8/100 disebut dengan 8%.
75/100 disebut juga 75%. Begitu pula 48/100 sama dengan 48%. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah berbagai bentuk pecahan yang saling berhubungan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sudah siap ya alat tulisnya? Oke, kita ke materinya. Nah, ini ada contohnya. Kita akan mengerjakannya dengan 3 cara. Nanti kalian bisa pilih mana cara yang paling kalian sukai. Setelah di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3 yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3 yaitu 5. Kemudian 5 masih bisa dikurangkan dengan angka 3 yaitu hasilnya 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya anak-anak, maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3 angka 3. Kita tuliskan di bagian bilangan bulat. Nah, kita tulis angka 3. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya. Berapakah? Nah, untuk pembilang, angka 2 sisa tadi kita pindahkan ke atas menjadi pembilang. Maka penyebutnya kita tuliskan tetap, yaitu angka 3. Tidak boleh ada yang lain ya untuk penyebut. Kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di situ 5 berarti di sini juga 5. Kalau di sini bilangannya 7, maka di sini juga 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di situ kita tulis 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 32/3. Nah, itu cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua, soalnya yaitu 14/9. Ya, nah untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan pembagian porogapit atau biasa disebut dengan pembagian bersusun. Maka kita tulis dulu porogapitnya, sudah. Nah, di bagian dalam kita tulis 14, di bagian luar kita tulis 9. Kita bagikan 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9 perkalian 9 berapa yang mendekati 14? Tentu saja 1 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 9 itu hasilnya sudah 18, sudah melebihi 14. Maka hasil yang mendekati adalah 1. Kita tuliskan 1 di atas, kemudian kita kalikan. 1 dikali 9 kita taruh di bawah 14. Hasilnya 9. Sudah, kita kurangkan. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9 itu tidak cukup karena terlalu sedikit atau terlalu kecil. Maka berhenti sampai di sini ya. Nah, selanjutnya 5 sebagai sisanya itu kita jadikan sebagai pembilang. Untuk penyebutnya sama seperti yang pertama. Pecahan yang pertama adalah angka 9 penyebutnya, maka penyebut di sana pun juga 9. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah
Kita tulis 15/9. Itu cara yang kedua. Lanjut ke cara yang ketiga. Soalnya adalah 17/5. Nah, untuk cara yang ketiga kita gunakan pembagian langsung ya. 17 dibagi 5. Yang mendekati 17 perkalian 5 berapa? Yaitu 3 ya. Kalau 4 sudah lebih, karena 4 kali 5 adalah 20, sehingga kita tuliskan 3. Kemudian 3 dikali 5 itu berapa tadi? 15 kan? Nah, kita hitung selisih antara 17 dan 15, atau 17 dikurang 15 itu hasilnya adalah 2, maka sisanya adalah 2. Sisa 2. 17 dibagi 5 adalah 3, sisa 2. Nah, untuk mengubah pecahan 17/5 menjadi pecahan campuran tinggal dipindahkan saja. 3-nya kita jadikan bilangan bulat di sini. Kemudian sisa 2 menjadi pembilangnya di atas. Kita tulis 2, kemudian penyebutnya sama seperti pecahan pertama, yaitu 5. Kemudian di sini pun menjadi 5. Dan hasil akhirnya adalah 32/5. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada 3 cara ya yang sudah kalian pelajari. Kalian boleh memilih mana yang menurut kalian lebih gampang. Oke, kita lanjutkan. Oke, mari kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Untuk menjadikan pecahan desimal itu penyebutnya kita harus menjadikan per 10, per 100, atau per 1000 dan seterusnya. Contoh, ini ada pecahan 2/5. Maka 2/5 kita jadikan penyebut yang mendekati. Kita coba 10. Supaya jadi 10 penyebutnya, 5 kita kalikan berapa? Kali 2. Maka yang atas juga kali 2. Jadilah 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Maka tinggal diubah ke pecahan desimal. Karena per 10 maka ada satu angka di belakang koma, hasilnya 0,4. Kemudian 15/20 yang paling mendekati per 100. Nah, supaya penyebutnya per 100, 20 kali berapa? Kali 5. Maka yang di atas juga dikali 5. 15 kali 5 sama dengan 75. 20 kali 5 sama dengan 100. Hasilnya karena per 100 maka ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0,75. Kemudian kita mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Persen artinya per 100. Jadi penyebutnya harus diubah ke per 100. Hanya per 100 saja ya. Contoh 2/5. Nah, ini 2/5. Kita kalikan berapa supaya jadi per 100? Kali 20. Sama-sama dikali 20 hasilnya 40 dan per 100. Seperti itu. Kemudian kalau sudah per 100 kita tinggal tulis 40%. Kemudian contoh berikutnya 12/20. 20 ini supaya jadi 100 kalikan berapa? Kalikan 5. Maka yang di atas juga dikali 5. Hasilnya 12 kali 5 60 per 20 dikali 5 100. Nah, karena persen tadi artinya per 100, kita tinggal tulis 60%. Seperti itu. Nah, kita mencoba pecahan campuran ke pecahan biasa. Contoh 23/5. Nah, kita bisa mengubah ke bentuk pecahan biasa dengan cara memberi tanda kali di sini. Artinya 5 kali 2 10. Kemudian yang atas ini tandanya tambah. Ulang ya. 5 kali 2 10. 10 ditambah 3 hasilnya 13. Jadi hasilnya adalah 13/5. 5 ini tetap ya, penyebut selalu tetap. Kemudian 1/4. Kita beri tanda kali yang bawah, yang atas beri tanda bawah. 4 kali 1 hasilnya 4. 4 tambah 1 hasilnya 5. Maka diperoleh hasil 5/4. Lanjut pecahan campuran ke pecahan desimal. Kakak mempunyai contoh 22/5. Kita tulis 2, jika mengubah ke pecahan desimal, pecahan campurannya
bilangan bulatnya 2 ini langsung kita tulis 2, nah yang kita ubah ke desimal hanya pecahannya saja. Kita kalikan dengan penyebut yang mendekati, kita jadikan 10, maka kita kalikan 2 per 2, hasilnya adalah 4/10. Jika ditulis dengan desimal hasilnya adalah 0,4, maka 4 nya ini kita pindah ke atas, jadinya 2,4. Yang ditulis hanya yang di belakang koma ya. Lanjut, kita punya pecahan 3 15/20. Seperti biasa kita tulis 3, 15/20 nya kita ubah ke desimal, penyebutnya kita kalikan 5 supaya jadi 100, jadinya 5/5, hasilnya 75/100. Kita ubah ke desimal, hasilnya 0,75. Nah 75 yang ada di belakang koma ini kita pindah ke atas. Sudah selesai, hasilnya 3,75. Lanjut, pecahan campuran ke bentuk persen. Kakak mempunyai pecahan 21/5. 21/5 ini kita ubah ke pecahan biasa dulu, kita beri tanda kali sama tambah. 5 kali 2 hasilnya 10, 10 tambah 1 hasilnya 11, maka diperoleh 11/5. Karena persen berarti penyebutnya harus dirubah ke 100. Kita kalikan dengan 20. 11 kali 20 sama dengan 220/100, maka sudah per 100, maka tinggal ditulis yang di atas itu, yaitu 220%. Lanjut, sekarang pecahan desimal ke pecahan biasa. Ini sangat mudah sekali, jadi tergantung berapa angka yang ada di belakang koma. Ini 0,5, yang ada di belakang koma ini hanya angka 5, hanya satu angka, berarti penyebutnya 10. Nah ini 10 ya. Nah 05 ini kita tulis sebagai pembilangnya, karena 0 tidak ada pengaruhnya jadi kita tulis 5 saja. Lanjut, 0,25, dua angka di belakang koma, 1, 2, maka penyebutnya yaitu 100. Maka 0,25 kita tulis di atas, karena 0 tidak mempunyai arti jadinya kita tulis 25 saja, jadinya 25/100. Bagaimana jika ada angka 1 seperti 1,5? Ini tetap ya, karena ada satu angka di belakang koma maka penyebutnya 10. Nah jika angka 1 maka kita tulis semuanya 15, jadinya 15/10. Kalau depan koma 0 berarti nggak usah ditulis. Sekarang 1,25 berarti penyebutnya 100, dua angka di belakang koma. Nah 125 kita tulis, nah hasilnya 125/100. Sekarang pecahan desimal kecampuran. Kita punya 1,5. 1 ini menjadi bilangan bulat, kemudian koma 5 berarti satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10, berarti 15/10. Lanjut, 3,25, 3 nya kita tuliskan, 0,25 berarti per 100. Nah 25 nya kita tulis 25/100. Lanjut, pecahan desimal ke bentuk persen. 0,5 persen artinya 100, maka penyebutnya diubah ke 100. Karena ini 0,5 maka baru bisa kita ubah 5/10 supaya jadi 100, sama-sama kita kalikan 10. Nah hasilnya yang bawah 10 kali 10 100, yang atas 5 kali 10 hasilnya 50, maka kita tulis 50%. Lanjut, 25, 0,25 ini sudah dua angka di belakang koma, penyebutnya sudah 100. Kalau begitu lebih mudah, tinggal kita tuliskan angkanya 25%. Lanjut, kita ubah bentuk persen ke pecahan biasa. Contoh 5%. Persen artinya per 100. Maka jika 5% kita tinggal tuliskan saja 5/100. Selesai. Kemudian 25%, persen artinya per 100, maka tinggal kita tuliskan angkanya 25/100. Sangat mudah. Selanjutnya pecahan persen ke desimal. Contoh 5%. Persen artinya per 100. Jadi dua angka di belakang koma jadi 0,05. 25% berarti dua angka di belakang koma.
0,25. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat mengerti yang sudah dijelaskan. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.